Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di kelas kesehatan mental. Dalam kesempatan kali ini, kami membawakan sebuah materi dengan judul Prinsip, Fungsi, dan Sejarah Kesehatan Mental. Sebelumnya tuh, kita sering banget kan ya, dengar tentang mental health, kesehatan mental, cara menjaga kesehatan mental. Tapi, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental. Kalau kita lihat dari segi bahasa, mental hygiene berasal dari dua kata, yakni mental dan hygiene. Kata mental berasal dari kata Latin mens atau mentis, artinya jiwa, nyawa, sukma, roh, juga semangat. Dalam bahasa Yunani, kata hygiene berarti ilmu kesehatan. Maka, kesehatan mental merupakan bagian dari hygiene mental atau ilmu kesehatan mental. Sedangkan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering kita sebut dengan WHO, pada tahun 1991 menyatakan, kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh. Dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Nah, dari definisi ini, itu memberikan kita pandangan yang luas tentang kesehatan yang baik. Yang mana kan selama ini kesehatan sering kita artikan dengan tidak adanya penyakit atau kelemahan. Namun juga meliputi berbagai aspek sehingga diasumsikan dapat mencapai kesejahteraan. Nah, kesejahteraan yang bagaimana sih? Dalam hal ini, kesejahteraan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mendayagunakan segala potensi dan kemampuan yang ada. Juga mendatangkan kebahagiaan, sehingga dapat mencapai keharmonisan jiwa dalam hidup. Nah, kesehatan mental sendiri memiliki beberapa prinsip yang jika diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yakni kesehatan mental berdasarkan hakikat manusia, yang kedua berdasarkan hubungan manusia dengan lingkungannya, yang ketiga ada berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, prinsip kesehatan mental berdasarkan hakikat manusia sendiri bisa dicontohkan dengan 3 hal, yakni kesehatan mental dan penyesuaian diri dapat dicapai melalui integrasi dan kontrol diri, baik dengan cara berpikir, memuaskan keinginan, mengekspresikan keinginan, dan bertingkah laku. Yang kedua, kesehatan mental memerlukan konsep diri, pengetahuan dan sikap terhadap kondisi fisik dan psikis diri sendiri secara sehat, yang meliputi penerimaan diri dan penghargaan terhadap status diri secara realistik. Yang ketiga, pencapaian dan pemeliharaan kesehatan mental dan penyesuaian diri bergantung pada penanaman dan pengembangan kebiasaan yang baik. Nah, lanjut pada prinsip kesehatan mental berdasarkan pada hubungan manusia dengan lingkungannya. Bisa dicontohkan dengan 3 hal juga nih. Yang pertama, kesehatan mental dan penyesuaian diri dicapai dengan sikap yang realistis, termasuk penerimaan terhadap kenyataan secara sehat dan objektif. Yang kedua, kesehatan mental dan penyesuaian diri tergantung pada hubungan antar pribadi yang harmonis, terutama dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, penyesuaian yang baik dan ketegangan batin tergantung pada kepuasan dalam bekerja. Dan lanjut pada prinsip yang terakhir, yakni prinsip kesehatan mental berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Bisa dicontohkan dengan 2 hal. Yang pertama, kestabilan mental tercapai dengan perkembangan kesadaran terhadap sesuatu yang lebih luhur daripada dirinya sendiri, tempat ia bergantung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesehatan mental dan ketenangan batin dicapai dengan kegiatan yang tetap dan teratur dalam hubungan manusia dengan Tuhan, seperti melalui sholat dan berdoa. Kalau tadi kita udah bahas tentang prinsip-prinsip kesehatan mental, sekarang kita bakalan bahas tentang apa sih fungsi dan manfaat dari kesehatan mental. Tapi tunggu, sebenarnya kalian sadar nggak sih kalau kesehatan mental itu juga mengambil peran penting dalam kehidupan kita? Contoh aja, kalau kita lagi skripsian, terus tiba-tiba ada masalah yang nggak bisa kita kendaliin dalam diri kita. Kayak misal percintaan, masalah keluarga, atau apapun itu yang bikin mental kita tuh nggak baik-baik aja. Dijamin deh, skripsi kita tuh nggak akan berjalan dengan mulus. Karena
secara nggak sadar, fokus kita tuh terganggu. Nah, karena itu ya teman-teman, menjaga kesehatan mental itu penting. Hampir semua ruang kehidupan kita tuh bakal terganggu kalau mental kita sedang nggak baik-baik aja. Kesehatan mental itu mempengaruhi bagaimana cara berpikir kita, cara kita dalam mengolah emosi, serta tentang cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dari sekian banyak fungsi dan manfaat, di sini kita ambil beberapa aja. Yang pertama, membantu seseorang dalam menghadapi masalah hidup. Kalau orang dengan kesehatan mental yang baik, dia akan lebih mudah menghadapi masalah hidup, sehingga kecil kemungkinannya dia akan stres dan mengalami gangguan kesehatan mental lainnya, karena dapat mengendalikan emosi dan keadaannya. Kedua, membantu seseorang punya fisik yang sehat. Kok bisa sih? Hal ini tuh terbukti waktu pandemi COVID kemarin. Banyak orang terkena COVID mempunyai mental yang terganggu. Karena mereka tuh punya mindset kalau hidup mereka tuh gak lama lagi. Dan ini yang bikin banyak dari mereka tuh meninggal. Ya, selain takdir. Ketiga, membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Nah, yang ini udah kita jelasin ya yang di awal. Tentang fokus kita yang gak bagus saat keadaan mental kita tuh gak baik-baik aja. Nah, lanjut ke sejarah kesehatan mental. Sejarah kesehatan mental tidaklah sejelas sejarah pada ilmu-ilmu yang lain. Karena kesehatan mental pada seseorang itu tidak dapat diamati dengan mudah. Tidak seperti halnya yang mengalami gangguan fisik, yang cenderung dapat terdeteksi dengan mudah. Sejarah kesehatan mental diklasifikasikan menjadi 5, yakni animisme, naturalisme, tahap revolusi, tahap pengenalan psikologi, dan yang terakhir, perkembangan kesehatan mental di era modern. Nah, lanjut pada yang pertama, yakni zaman animisme. Dari adanya zaman animisme ini, kita dapat tahu bahwa gangguan kesehatan mental sebenarnya sudah ada dari dulu. Nah, di zaman animisme ini, orang-orang masih berpikiran yang sangat jadul dan primitif. Mereka percaya bahwa dunia ini diawasi dan dikuasai oleh dewa-dewa, dan apapun yang terjadi di dunia ini adalah pengaruh roh yang ada di dalam suatu benda. Jadinya mereka percaya bahwa gangguan mental itu akibat dari hal-hal yang menentang hal-hal gaib. Alhasil, pengobatan dari gangguan mental itu tidak ilmiah, seperti sesajen, penyembahan, dan bahkan sampai penyiksaan terhadap orang-orang yang mengalami gangguan mental. Nah, di zaman yang kedua ini zaman naturalisme. Di zaman ini juga disebut dengan zaman Hippocrates. Siapa sih Hippocrates itu? Hippocrates itu adalah dokter yang berasal dari Yunani kuno yang memisahkan antara ilmu medis dan tahayul. Di zaman ini sudah mulai tidak percaya bahwa hal-hal gaib itu adalah pengaruh dari gangguan kesehatan mental. Tetapi orang pada zaman ini percaya bahwa alam adalah pengaruh dari gangguan kesehatan mental. Lalu zaman yang ketiga. Zaman yang ketiga adalah tahap revolusi mental. Zaman ini juga disebut dengan revolusi kesehatan mental pertama. Nah, pada zaman ini perubahan pengertian terhadap gangguan kesehatan mental itu terjadi. Dari irasional menjadi rasional. Perubahan itu terjadi pada abad 17 yang berangsur menyebar ke daerah Eropa. Nah, pada zaman ini pasien mulai dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Nah, pengobatan pada zaman ini berbeda halnya dengan pengobatan di zaman naturalisme dan juga animisme yang caranya dilakukan dengan penyembahan, penyiksaan, dan sesajen. Pada zaman ini, pasien diberi motivasi untuk sembuh. Lanjut pada zaman yang keempat, yakni tahap pengenalan psikologis. Zaman ini disebut juga dengan masa revolusi kesehatan mental yang kedua.
Nah, di zaman ini baru muncul nih pendekatan psikologis, yakni psikoanalisa yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Beliau juga mempelopori pengobatan gangguan kesehatan mental secara medis dan psikologis pada tahun 1909. Yakni ada 4 nih pengobatan gangguan kesehatan mentalnya. Yang pertama ada hipnose, yang kedua katarsis, yang ketiga asosiasi, dan yang keempat analisa mimpi. Pada tahun selanjutnya, yakni tahun 1910, Emil Kraepelin menggambarkan Alzheimer dan juga mengembangkan tes untuk mendeteksi gangguan epilepsi. Dan beliau juga menyusun klasifikasi gangguan kesehatan mental. Nah, zaman yang terakhir, zaman perkembangan kesehatan mental di era modern. Pada zaman ini, kesehatan mental sudah tidak hanya dipandang dari sisi psikologis dan medis, tetapi juga dipandang dari faktor-faktor lain seperti faktor interpersonal, intrapersonal, keluarga, masyarakat, dan hubungan sosial.